Halo, salam jumpa, salam kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Semoga Anda selalu sehat selalu, dimanapun Anda berada, baik di tanah air maupun di mancanegara. Kembali, Media Center KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang bertempat di Kominfo, kembali menemui Anda tentunya dengan topik dialog interaktif yang sangat menarik, yang akan membahas tentang vaksin, khususnya dengan tema perkembangan terkini uji klinis vaksin COVID-19. Saya ajak Anda untuk langsung berbincang bersama dengan Honesti Bashir yang merupakan Direktur Utama Bio Farma, dan kita langsung saja menanyakan hal ini. Tentunya pertanyaan pertama yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana progres uji klinis vaksin COVID-19? Silakan Pak. Baik, sebelum saya menjawab detail, mungkin saya perlu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya uji klinis yang dilakukan di Bandung ini merupakan bagian dari uji klinis global. Karena memang Sinovac sendiri ya, dalam uji klinis ketiga ini, mereka melakukannya multi-center di 5 negara. Pada saat ini ada 5 negara yang sedang melakukan uji klinis tahap 3, yaitu Brazil, Indonesia, Turki, Chili, dan Bangladesh. Dan ribuan relawan akan terlibat dalam proses uji klinis ini. Nah, nanti pada pelaksanaannya dilakukan dan juga nanti pada saat akhirnya dilakukan evaluasi, semua data-data itu dipertukarkan. Sehingga memang kita bisa tahu nanti bahwa relawan yang terlibat adalah multi country, multi etnis, multi bahasa, dan itu juga bisa menjawab pertanyaan nanti apakah strain virus yang berbeda ini bisa dijawab oleh strain virus yang kita kembangkan dari Sinovac ini. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa progresnya sampai hari ini ya terlibat di beberapa negara, dilakukan di beberapa negara. Di Bandung sendiri ya ini sudah memulai sudah sampai kepada bulan Oktober, dan kita harapkan ini semua bisa berjalan dalam waktu 6 bulan sehingga nantinya bisa melakukan hasil yang bagus buat masyarakat Indonesia. Baik, kita jadi paham bahwa saat ini uji yang berlangsung di Bandung, Indonesia ini adalah bagian dari uji vaksin secara global. Ada 5 negara lain, atau tepatnya Indonesia terbagi termasuk dalam 5 negara ini, yakni Indonesia, Chili, Bangladesh, Turki, dan Brazil. Tadi sudah disebutkan ada ribuan relawan. Tentunya kita juga ingin lebih tahu, sudah berapa relawan di Indonesia yang sudah mendapatkan suntikan uji klinis vaksin COVID-19? Jadi laporan yang saya dapat kemarin dari tim uji klinis sampai posisi Jumat minggu lalu itu 1.620 relawan, tapi dari total dari semua yang kita informasikan di awal tentang uji klinis ini, semua relawan itu sudah mendapatkan suntikan pertama. Dan juga lebih dari 1.074 relawan mereka sudah mendapatkan suntikan kedua, dan juga ada 671 relawan yang mereka sudah diambilkan darah mereka untuk diuji setelah mereka mendapatkan suntikan kedua. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum ditemukan indikasi-indikasi yang mungkin akan menghambat jalannya uji klinis ini, dan kami optimis uji klinis ini bisa berlangsung nanti selesai sampai akhirnya pada bulan Januari. Baik, menarik, ada fakta-fakta positif yang kita atau saya sekarang catat begitu ya. Yang paling penting adalah belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa uji klinis ini kemudian mengalami hal yang negatif, katakanlah demikian. Dan yang jelas sudah setidaknya ada 671 orang yang sudah diambil darah untuk diuji setelah menjalani suntik dari uji klinis tahap kedua. Dan artinya kalau kita bergerak lebih lanjut setelah uji klinis tahap ketiga ini, apa yang akan dilakukan oleh Bio Farma pada tahapan berikutnya? Silakan Pak Honesti. Setelah uji klinis dilakukan, segera nanti di awal Januari 2021 kita akan laporkan hasil uji klinis ke Badan POM untuk bisa mendapatkan yang dinamakan Emergency Use Authorization. Artinya vaksin ini setelah uji klinis dan dianggap bagus hasilnya bisa diberikan kepada masyarakat untuk kondisi emergensi. Nah, inilah yang kita lakukan sampai saat ini. Uji klinis kita ini juga diawasi oleh Badan POM. Kenapa? Karena untuk bisa satu, masalah safety-nya bisa terbukti, masalah efikasinya juga terbukti. Sehingga memang vaksin ini layak untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia. Baik, ini hal yang penting untuk kita tahu bersama berarti Pak ya, bahwa uji klinis ini selalu diawasi oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, agar selalu terpenuhi faktor keamanannya. Dan selanjutnya, pertanyaannya beralih kepada bagaimana keyakinan dari Bio Farma terhadap uji klinis vaksin COVID-19 untuk tahap ketiga ini, Kita sangat yakin ya, karena memang dari prosesnya saja ya dilakukan di beberapa negara. Kemudian uji klinis 1-2-nya juga dilakukan di Cina. Dan sebenarnya uji klinis tahap 3 ini lebih kepada rekonfirmasi
terhadap uji klinis 1 dan 2, tapi dilakukan dengan jumlah relawan yang jauh lebih banyak. Nah, uji klinis 1 itu adalah untuk melihat faktor safety daripada vaksin itu sendiri. Uji klinis 2 adalah untuk efikasinya. Dan yang ketiga ini kita merekonfirmasi lagi dengan jumlah relawan yang lebih banyak. Dan tentunya kami juga sangat optimis karena dalam prosesnya uji klinis juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang reputable ya. Mereka sudah melakukan yang lebih dari 30 uji klinis di Indonesia seperti Fakultas Kedokteran 4 yang sedang kerjasama dengan kita untuk uji klinis dan juga diawasi oleh regulator kita yaitu Badan POM dan juga disupport oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Jadi kami sangat optimis uji klinis akan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya adalah berarti kita juga ingin mengetahui setelah uji klinis tahap ketiga selesai, apakah mungkin kita sudah kemudian membahas soal bagaimana pendistribusian dari vaksin yang tengah diuji ini? Silakan Pak Onesti. Ya, jadi setelah uji klinis kita lakukan, kita akan segera meregistrasikan ya untuk mendapatkan emergency use authorization. Kemudian juga pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan mereka juga sudah membuat yang namanya strategi vaksinasi nasional dan kita akan kerjasama dengan semua lembaga ini untuk bisa memastikan bahwa program vaksinasi ini bisa menjangkau komang masyarakat yang sangat membutuhkan. Tentunya ada prioritas-prioritas yang dilakukan pada program ini, dimulai dari frontliner ya seperti tenaga kesehatan ya mereka juga yang akan mendapat prioritas dan nanti juga akan ada prioritas berikutnya. Yang penting dari target Kementerian Kesehatan ya seperti kita semua masyarakat Indonesia yang lebih kurang dari 340 juta dosis ataupun 170 juta orang akan mendapat prioritas vaksinasi di tahun 2021. Baik, sejauh ini berarti kisarannya perkiraannya setidaknya ada 340 juta dosis vaksin, artinya satu orang divaksin 2 kali untuk 170 juta orang. Baik. Lalu kita juga ingin mengetahui karena perkembangan vaksin ini menimbulkan informasi di sana-sini. Ada kesimpang siuran yang mengatakan bahwa harga vaksin di Brazil sebagai salah satu tempat untuk uji coba dari 5 negara yang sudah kita sebut tadi, Pak Onesti, ini disebut harganya lebih murah. Lalu sebetulnya bagaimana penjelasannya untuk soal harga ini? Terkait beberapa kesimpang siuran di media yang mengatakan bahwa harga di Brazil lebih murah daripada harga di Indonesia, kami sudah melakukan klarifikasi ke pihak Sinovac. Dan Sinovac mengatakan bahwa informasi itu tidak berdasar. Sinovac sudah melakukan klarifikasi internal juga dan mereka tidak mendapatkan informasi dari mana informasi itu datang. Yang pasti bukan dari Sinovac. Dan Sinovac juga sudah memberikan klarifikasi secara formal, mengirimkan surat elektronik kepada kami bahwa memang mereka tidak bisa mengatakan bahwa berita itu benar. Dalam penghitungan harga vaksin itu pasti sudah melewati beberapa standar-standar struktur cost yang disepakati secara internasional. Dan dalam ini salah satunya untuk penyusunan harga vaksin COVID-19 ini ada faktor investasi yang kita lakukan seperti misalkan untuk melakukan uji klinis. Dan ini memang akan membuat harga-harga itu memang bisa diketahui secara transparan nantinya. Dalam ini kami juga akan bekerjasama dengan BPKP, dengan LKPP dan juga badan-badan lainnya untuk menyampaikan bahwa harga yang diberikan oleh Bio Farma adalah memenuhi harga-harga kewajaran. Baik, menarik untuk mengetahui bahwa ternyata Bio Farma terlibat dalam skala global untuk pencarian dan juga uji vaksin COVID-19 ini. Tentunya juga kita jadi ingin lebih tahu ya Pak Onesti, bagaimana peran global Bio Farma? Mungkin yang pertama kita ingin tahu dari sudut pandang CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation yang telah memilih Bio Farma sebagai partner dalam produksi vaksin COVID-19. Kita ingin tahu apa peran CEPI dan bagaimana cara kerja mereka ini Pak Onesti? Jadi CEPI ini adalah lembaga semacam konsorsium ya, yang terdiri dari beberapa negara donor dan juga beberapa institusi filantropi ya, yang mereka memang punya kepedulian terhadap pandemik ataupun epidemik yang ada di dunia. Dan mereka memberikan sponsor kepada lembaga-lembaga penelitian untuk bisa mencari solusi terhadap bagaimana caranya penanganan dari pandemik itu sendiri. Nah, khusus untuk CEPI sendiri sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Bio Farma dengan CEPI ini sudah berjalan cukup lama. Mulai dari awal pandemik, kalau nggak salah sekitar bulan Maret April, kita sudah mulai berkomunikasi dengan mereka. Karena memang kita tahu CEPI itu sekarang lagi memberikan semacam sponsor kepada lembaga penelitian untuk segera mencari obat ataupun mencari vaksin untuk menangani pandemik ini. Dan ini prosesnya berlangsung terus beberapa bulan terakhir. Dan kita juga sudah mendapat semacam due diligence dari CEPI
pada tanggal 15 September 2020 yang lalu, dan hasilnya sangat memuaskan. Dan inilah yang membuat CEPI akan memilih Bio Farma sebagai salah satu produsen vaksin untuk membuat vaksin yang memang disponsori oleh CEPI. Ada sekitar 12-13 vaksin sekarang yang ada di listnya CEPI yang sedang melakukan proses uji klinis, dan mungkin salah satunya nanti akan diserahkan kepada Bio Farma untuk dilakukan produksinya. Kenapa seperti ini? Karena memang banyak lembaga-lembaga yang menemukan vaksin itu mereka tidak memiliki kapasitas untuk bisa memproduksi. Sehingga pandemi ini juga pembelajaran bagi kita bahwa pentingnya kolaborasi dan dari semua pihak-pihak yang mungkin akan memberikan penemuan-penemuan untuk segera menyelesaikan masalah pandemi ini. Dan kami tentunya sangat berbangga bisa mendapat kepercayaan dari CEPI ini, karena memang dari prosesnya sendiri kita tuh diseleksi dari sekian banyak produsen vaksin yang ada di dunia. Dan tentunya bagi Indonesia satu kebanggaan juga bahwa ada satu BUMN di Indonesia dipercaya oleh lembaga internasional untuk memproduksi vaksin yang nantinya juga akan digunakan untuk menangani masalah pandemi global ini. Baik, sebuah berita membanggakan juga menggembirakan tentunya ya, dengan keterlibatan Bio Farma dilibatkan dalam proses produksi dari vaksin COVID-19 ini, tentunya diantaranya karena kapasitas yang dimiliki oleh Bio Farma untuk bisa memproduksi dan mendistribusikan dalam skala global. Tadi sudah disinggung sempat sedikit di depan sebelum kita membahas hal ini, kita jadi ingin tetap mengetahui lebih pasti tepatnya kapan kerjasama dengan CEPI ini akan dimulai, Pak Onesti. Untuk timeline-nya sendiri, memang kita sesuaikan dengan kapasitas produksi yang ada di Bio Farma. Mungkin seperti masyarakat juga sudah tahu selama ini, bahwa tahun 2021 kita akan memproduksi sendiri vaksin yang nanti akan digunakan untuk program vaksinasi Indonesia. Nah, untuk CEPI sendiri, diskusi kita dengan mereka, kita akan memulai produksi untuk vaksin dari CEPI ini dari Q4 2021, dan tentunya nanti akan bisa teruskan ke 2022, tentunya dengan mempertimbangkan nanti berapa banyak vaksin yang akan kita produksi buat mereka. Intinya ada semacam kesepahaman dari kita, dari sisi kualitas mereka sangat percaya Bio Farma sangat mampu, karena memang perjalanan Bio Farma sendiri itu juga sangat lama di bidang vaksin ini, dan juga sudah banyak award, sudah banyak recognizing dari lembaga internasional dan juga berbagai macam sponsorship yang diberikan lembaga internasional kepada Bio Farma. Satu contohnya Bill Gates ya, lewat Bill Melinda Gates Foundation, mereka juga memberikan semacam sponsorship bagi Bio Farma untuk menemukan vaksin polio terbaru, dan alhamdulillah ini lagi proses di WHO-nya untuk mendapatkan semacam emergency listed use, artinya juga semacam pemakaian dalam kondisi emergency. Dan Bio Farma adalah satu-satunya perusahaan produsen vaksin yang bisa memproduksi vaksin polio tipe baru ini. Jadi kita sangat berbangga dengan kemampuan Bio Farma yang sudah bisa disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan vaksin yang lainnya yang ada di dunia. Baik, menyinggung apa yang sudah Pak Onesti sebut barusan bahwa ada contoh seorang filantropis yang terlibat, jadi ini mengingatkan secara umum bahwa CEPI adalah sebuah bentuk kolaborasi untuk vaksin khususnya dari tiga elemen yang terlibat, yakni pemerintah, swasta, dan filantropis. Dan CEPI sendiri berpusat di Norwegia ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, kita jadi ingin lebih tahu secara umum peran global apa saja yang sudah dijalankan oleh Bio Farma selama ini, silakan. Bio Farma ini dipercaya oleh organisasi negara Islam dunia untuk menjadi center of excellence-nya masalah vaksin. Jadi sudah banyak negara-negara Islam yang mengirimkan delegasinya, mengirimkan ilmuwannya belajar ke Bio Farma untuk ya kita saling support ya, memberikan knowledge bagaimana juga masalah vaksin ini juga bisa menjadi bagian dari perhatian dari dunia. Jadi alhamdulillah sampai ini udah setiap tahun kita menerima kunjungan dari delegasi negara-negara Islam untuk belajar, tidak hanya mulai dari bagaimana vaksin itu dibikin, tapi juga sampai ke masalah pendistribusian vaksin yang tentunya membutuhkan strategi distribusi tertentu. Dan saudara, demikian perbincangan kami bersama dengan Onesti Bashir yang merupakan Direktur Utama Bio Farma. Kami ucapkan terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Media Center KPCPEN, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertempat di Kominfo.
Tetap bersama kami tentunya dengan informasi terkini nantinya yang akan kami terus sampaikan terkait dengan topik yang akan selalu kami bahas tentang vaksin dan juga pemulihan ekonomi nasional. Untuk saat ini, saya Muhammad Akhir pamit. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Bekerja satu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.